Halo, dalam video ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan barang milik daerah, khususnya dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. Dasar hukum yang kita gunakan untuk melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Lalu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah sendiri memiliki pengertian pendaya gunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, terdapat 6 bentuk pemanfaatan barang milik daerah. Di antaranya yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan atau KSP, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan kerjasama pemanfaatan untuk pembiayaan infrastruktur atau ketupi. Berikut tabel yang menyajikan rangkuman bentuk pemanfaatan barang milik daerah. Pada intinya, pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan selama barang tersebut belum atau tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dan tidak mengubah status kepemilikan. Kriteria mitra yang dapat melakukan bentuk pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, KSPI, dan ketupi adalah sebagai berikut. Lalu kriteria barang milik daerah yang dapat dijadikan sebagai objek pemanfaatan adalah sebagai berikut. Pada tabel ini disajikan mengenai imbalan yang akan diterima oleh pemerintah daerah dari masing-masing bentuk pemanfaatan. Tata cara pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa yang ada di pengguna barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada pengguna barang. Atas permohonan tersebut, pengguna barang melakukan penelitian dan mengajukan persetujuan permohonan sewa kepada pengelola barang. Lalu pengelola akan melakukan penelitian atas persetujuan sewa yang diajukan oleh pengguna barang dan meminta penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan disewa. Hasil penilaian ini akan dijadikan sebagai tarif dasar sewa yang akan diterbitkan dalam SK Bupati. Setelah SK Bupati terbit dan mempertimbangkan hasil penelitian pengelola barang, akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan sewa. Apabila permohonan ditolak, akan diberitahukan kepada pengguna disertai dengan alasan. Apabila permohonan disetujui, pengelola barang akan menerbitkan surat persetujuan sewa yang disampaikan kepada pengguna barang. Setelah penyewa melakukan pembayaran, pengguna barang dan penyewa dapat membuat perjanjian sewa. Tata cara pemanfaatan barang milik daerah berupa pinjam pakai pada pengguna barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai pada pengguna barang. Lalu, pengguna barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai tersebut sebelum mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Bupati. Pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai untuk disampaikan kepada Bupati, di mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan Bupati untuk menyetujui atau menolak permohonan pinjam pakai. Apabila permohonan ditolak, penolakan akan disampaikan kepada pengguna barang disertai dengan alasan. Apabila permohonan diterima, akan terbit surat persetujuan pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati. Setelah itu, pengguna barang dan peminjam pakai dapat membuat perjanjian pinjam pakai. Lalu, dokumen kelengkapan permohonan persetujuan sewa yang diajukan oleh pengguna barang kepada pengelola barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan sewa dari calon penyewa. Yang kedua, surat pernyataan dari calon penyewa. Yang ketiga, surat pernyataan kepala SKPD. Dan yang keempat, berita acara penelitian administrasi dan fisik. Dokumen yang telah disebutkan tadi merupakan lampiran permohonan sewa yang disampaikan kepada pengelola barang.
Contoh format permohonan sewa dari penyewa kepada pengguna barang adalah sebagai berikut. Pada contoh ini, digunakan objek sewa berupa tanah. Namun, untuk objek selain tanah, data yang ditampilkan dapat menyesuaikan sesuai dengan objek yang akan disewa. Keterangan di samping merupakan petunjuk pengisian dari dokumen sewa. Berikut adalah contoh format pernyataan dari calon penyewa. Lalu, surat pernyataan kepala dinas dan surat permohonan persetujuan sewa pengguna barang kepada pengelola barang. Dan yang terakhir adalah format penelitian, administrasi, dan fisik. Dokumen kelengkapan permohonan persetujuan pinjam pakai yang diajukan oleh pengguna barang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat permohonan pinjam pakai dari peminjam pakai, dan yang kedua adalah surat pernyataan dari pengguna barang. Berikut adalah contoh format permohonan pinjam pakai pengguna barang pada pengelola barang. Lalu, surat pernyataan pengguna barang. Format kelengkapan yang telah ditampilkan sebelumnya dapat diunduh pada link yang tertera, atau Anda dapat men-scan barcode pada layar untuk langsung mengakses dokumen format pemanfaatan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di lain waktu.